Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, senang sekali rasanya pada kesempatan yang sangat bahagia ini saya kembali bisa menyapa Anda dalam suasana penuh bahagia serta dalam kondisi sehat walafiat. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan dan dihilangkan segala macam bentuk kesulitan. Amin amin ya rabbal alamin. Pada episode kali ini insyaallah saya akan membagikan satu faedah yang sangat agung, yaitu tentang fadilah dan keutamaan yang Allah turunkan pada kita umat Muhammad di bulan Rajab. Sebagaimana kita tahu bahwa bulan Rajab ini merupakan salah satu bulan yang sangat agung bagi Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna Rajaba syahrullah." Ketahuilah bahwa sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulannya Allah. Wa Sya'bana syahri, dan bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi. Kita tahu bahwa bulan Sya'ban dikenal dengan bulan salawat. Karena pada bulan Sya'ban diturunkannya ayat tentang salawat, surat Al-Ahzab yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, dan seterusnya. Kemudian wa ramadhana syahru ummati, dan bulan Ramadan adalah bulannya umatku. Bulan Al-Qur'an, sangat baik pada bulan suci Ramadan kita memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Nah, karena bulan Rajab ini adalah bulannya Allah, maka kita dianjurkan pada bulan ini untuk memperbanyak membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Sehingga ada istilah istighfar Rajab. Istighfar Rajab adalah bacaannya, tolong perhatikan di layar HP Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Taubata 'abdin zalimin la yamliku li nafsihi naf'an wala dharra wala mautan wala hayatan wala nusyura. Itu istighfar Rajab yang pendek. Nah, bacaan ini sangat baik sekali kita amalkan 3 kali sehabis salat subuh, 3 kali setelah salat asar, dan 3 kali setelah salat maghrib. Jika seseorang istiqomah mengamalkan bacaan itu, maka sebanyak apapun dosa yang ia lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara beberapa amalan yang dianjurkan pada bulan Rajab ini, salah satu di antaranya kita dianjurkan untuk melakukan puasa yang dikenal dengan istilah puasa Rajab. Diterangkan dalam kitab ini, ala inna Rajaba syahrullahil asam. Ketahuilah bahwa bulan Rajab ini adalah bulan Allah yang tuli. Disebut bulan yang tuli. Kenapa disebut bulan yang tuli? Karena bulan Rajab hanya peduli pada kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh manusia, sementara ia tidak memperdulikan atas keburukan-keburukan yang dilakukan oleh umat manusia. Faman shoma minhu yauman imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang melakukan puasa 1 hari pada bulan Rajab, imanan wa ihtisaban, dengan beriman kepada Allah dan semata-mata mengharapkan rahmat dan ridha dari Allah, istaujaba alaihi ridwanullahil akbar, maka dipastikan ia akan mendapatkan keridhaan Allah yang maha besar. Mendapatkan ridha dari Allah itu adalah sesuatu yang sangat agung sekali. Tidak ada manusia yang paling mulia baik di dunia maupun di akhirat kecuali orang itu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, puasa 1 kali di bulan Rajab itu istaujaba alaihi ridwanullahil akbar, maka
besar kemungkinan orang itu akan mendapatkan keridhaan dari Allah yang maha besar. Wa man shoma yaumaini, dan barang siapa yang melakukan puasa 2 hari di bulan Rajab, la yasifuhul wasifuna min ahlis samawati wal ardi ma lahu indallahi ta'ala minal karamah. Maka tak seorang makhluk pun, baik malaikat-malaikat yang di langit maupun para nabi yang di bumi, yang tahu tentang besarnya karunia yang Allah berikan pada orang-orang yang melakukan puasa 2 kali selama bulan Rajab. Selanjutnya, wa man shoma salasata ayyam ufiya min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah. Dan barang siapa yang melaksanakan puasa Rajab sebanyak 3 kali, ufiya min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah, maka orang itu diselamatkan oleh Allah dari semua musibah, bencana dan mara bahaya, baik itu di dunia maupun di akhirat nanti. Bagi orang-orang yang berkenan atau suka melakukan puasa 3 hari di bulan Rajab. Niatnya biasa niat puasa sunat Rajab. Kemudian wa man shoma sab'ata ayyamin, dan barang siapa yang melakukan puasa Rajab sebanyak 7 hari, uliqat anhu sab'atu abwabi jahannam, maka ditutup atau dikunci untuk orang itu 7 pintu neraka jahanam. Artinya orang itu diselamatkan oleh Allah dari siksa neraka. Wa man shoma tsamaniyata ayyam futihat lahu tsamaniyatu abwabil jannah, dan barang siapa yang melaksanakan puasa selama 8 hari di bulan Rajab, maka dibuka oleh Allah untuknya 8 pintu surga. Ia dipersilakan oleh Allah memasuki salah satu pintu itu sesuai dengan pintu yang diinginkannya. Dan bagi orang yang melaksanakan puasa selama 10 hari pada bulan Rajab, lam yas'alillaha illa a'tahu iyyahu, maka tidaklah orang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua apa yang ia minta, baik itu urusan yang besar maupun urusan yang kecil, baik itu urusan-urusan yang sifatnya duniawi maupun urusan-urusan yang sifatnya ukhrawi. Selanjutnya dalam kitab ini diterangkan, man shalla ba'dal maghribi fi lailatin min rajabah 20 rakaatan. Barang siapa yang melaksanakan salat sunat setelah salat maghrib pada 1 malam di bulan Rajab, tanggal berapa saja itu bebas, pokoknya fi lailatin min rajabah, dalam 1 malam di bulan Rajab, sebanyak 20 rakaat. Yaqra'u fi kulli raka'atin Fatihatal Kitab wal Ikhlas. Pada tiap-tiap rakaat ia membaca surat Al-Fatihah dan surat Ikhlas 1 kali. Rakaat pertama Fatihah 1 kali, surat Ikhlas 1 kali. Rakaat kedua Fatihah 1 kali, surat Ikhlas 1 kali, dan seterusnya. Wa sallama 10 taslimatin, dan ia mengucapkan salam sebanyak 10 kali. 10 kali salam, 10 kali sholatan, atau 10 kali usolli. Artinya orang yang melaksanakan sholat sunat sebanyak 10 kali, 2 rakaat itu kan berarti 20 rakaat. Setiap 1 rakaat membaca surat Al-Fatihah 1 kali dan surat Ikhlas 1 kali. Nah, ketika itu dilakukan, hafizahullahu ta'ala wa ahla baitihi wa iyalahu min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah, maka ia dan seluruh anggota keluarganya, juga ada anaknya, dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah, dari semua musibah, bencana, mara bahaya yang ada di dunia maupun musibah dan mara bahaya yang ada di akhirat. Ini sebagai bentuk pertolongan dari Allah, barokah melaksanakan sholat sunat itu. Cuma perlu disadari bahwa sholat sunat itu jangan sampai salah niat. Niatnya sholat sunat mutlak. Usolli sunnatan raka'ataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Bukan sholat sunat Rajab, bukan sholat sunat apa. Pokoknya itu sholat sunat mutlak.
Itu dijaga oleh Allah, dirinya sendiri, keluarganya, anak dan keturunannya, bahkan orang-orang yang menjadi tanggungannya, semua dipelihara oleh Allah min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah, dari seluruh bencana, semua mara bahaya baik di dunia maupun di akhirat. Diterangkan suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam satu perjalanan dengan seorang sahabat bernama Thauban. Dalam perjalanan itu beliau melewati satu pemakaman umum. Sampai di situ beliau berhenti melaksanakan sholat 2 rakaat, berdoa kepada Allah sambil menangis. Setelah selesai berdoa, Thauban bertanya, "Kenapa Rasulullah Anda menangis?" Lalu Rasulullah menjawab, "Innahum yu'adzabuna fi quburihim." Mereka itu sedang disiksa oleh Allah dalam kuburnya. Fada'autullaha fakhaffafa anhumul adzab. Lalu aku berdoa kepada Allah sehingga akhirnya Allah meringankan siksa mereka itu. Wahai Thauban, kata Nabi, seandainya mereka yang ada di kuburan ini selama hidupnya pernah walaupun cuma 1 kali melaksanakan puasa pada bulan Rajab, seandainya orang-orang yang ada di tempat ini walaupun cuma sekali selama hidupnya melakukan ibadah di waktu malam pada bulan Rajab, ma'udzibu fi quburihim, niscaya mereka tidak akan disiksa di alam kuburnya. Cuman sayang 1000 sayang, selama ia hidup di dunia walaupun cuma 1 kali selama hidupnya, orang-orang ini tidak pernah melaksanakan 1 kali pun puasa di bulan Rajab, dan walaupun cuma 1 kali mereka belum pernah melaksanakan ibadah di waktu malam pada bulan Rajab, sehingga mereka tidak mempunyai amal ibadah yang banyak yang bisa menutupi dosa-dosanya. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada Thauban, "Ya Thauban, wahai Thauban, walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyyah, demi Allah yang mengutusku sebagai nabi, ma min muslimin wa muslimatin, tidak ada seorang laki-laki yang muslim maupun seorang perempuan yang muslimah, yasumu yauman wa yaqumu lailatan min Rajabah, yang melaksanakan puasa 1 hari di bulan Rajab atau beribadah 1 malam di bulan Rajab, yuridu bihima wajhallahi ta'ala, yang tujuannya semata-mata mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, illa kataballahu lahu ibadata sanatin, kecuali Allah mencatat untuknya seperti orang yang beribadah 1 tahun. Shoma naharaha wa qama lailaha, di mana yang 1 tahun itu kalau siang hari full dengan puasa, kalau malam harinya full dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saking dari besarnya fadilah orang-orang yang melakukan puasa di bulan Rajab walaupun itu cuma 1 kali. Selanjutnya dalam kitab ini juga diterangkan, ketika malam Jumat pertama pada bulan Rajab, lam yabqa malaikatun fil ardi wala fis sama illa wa yajtami'una fil Ka'bah, maka tak satu pun tersisa malaikat baik yang di langit maupun di bumi kecuali semuanya berkumpul di sekeliling Ka'bah. Yabquna ilallah wa yatadarra'unahu, mereka semua menangis beribadah kepada Allah, wa yatadarra'unahu, dan tadarru' khusyuk beribadah kepada Allah sampai subuh. Fayanzurullahu ilaihim, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memperhatikan terhadap ibadah yang dilakukan oleh para malaikat itu. Allah bertanya, "Ya malaikati is'alu ma syi'tum." Wahai malaikat, mintalah apa saja yang kamu inginkan. Semua yang kamu inginkan akan aku kabulkan, semua yang kamu minta akan aku berikan. Setelah mendapatkan penawaran dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya malaikat itu menjawab kepada Allah, "Rabbana hajatuna an taghfira liman shoma fi Rajabah." Ya Allah, tidak ada yang kami minta kepadamu kecuali agar Engkau berkenan mengampuni orang-orang yang suka berpuasa pada bulan Rajab. Akhirnya setelah malaikat berkata seperti itu, Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Qad ghafartu lahum." Aku benar-benar mengampuni dosa mereka. Maksudnya yang melaksanakan puasa di bulan Rajab. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkenan
untuk membimbing kita, menuntun dan mengarahkan hati kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid din wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sailin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.